Air ini Pak Edi, dia mengalir dari atas bukit itu, mengalir dari atas. Tapi airnya kalau musim kemarau dia kering. Kalau musim hujan ini baru ada ini. Sehingga kalau musim kemarau ini semua masih kering, penuh pasir semua. Anak-anak biasa bermain bola di sini. Jadi ini hanya sifatnya sementara dia, hanya waktu musim hujan. Iya. Tapi tidak berpengaruh ke danau airnya. Iya, ya, tidak ada pengaruh. Biasa ikat kuda di atas. Dan di situ ada batu nisan kecil, bertanda itu kubur. Nah, jadi biasa diikat kuda juga, kerbau juga di atas dulu karena agak luas. Katanya namanya orang yang dikuburkan di sini menurut orang tua katanya namanya Dayang Maro. Dulu coba mau bawa salah sampan di danau ini, akhirnya dia tenggelam. Orang tenggelam dikuburkan di sini. Oh, di batu itu. Ya, namanya Dayang Maro. Oh, air yang di sana dari dulu rawa-rawa. Ya, rawa-rawa memang. Musim kering, musim hujan, tetapi tetap rawa-rawa besar. Dia tidak berubah. Karena air panas yang pertama tadi itu yang bentuk sumur itu masuknya di sini. Ya, masuk. Ini rawa-rawa di sini dan biasanya ada ular sabah di dalam ini. Mengapa ada ular sabah? Memang tidak menetap karena di sini banyak katak. Ayah, Sebelum ini dulu dikebuni karena kampung nggak ada kata. Jadi di sini tanah kosong mas. Di sini tempat persembunyian orang Jepang waktu apa dulu kala perang dunia kedua itu. Tahun 42 itu. ada lubang Jepang berarti? Ya, ada lubang dulu. Tempat persembunyian mereka takut Kalau ada bunyi kapal, takut bom ini. Kalau sudah ada bunyi kapal, mereka masuk di lubang. mereka lari di lubang itu. Waktu perang dunia kedua itu tahun 42. Memang kami belum lahir waktu itu, tapi orang cerita begitu. Tapi lubangnya dulu kami sebut Yang di situ. Kampung lamanya itu ada di atas ini. Namanya itu Kampung Lampang. Di situ dulu tempat kediaman atau istananya Sengaji Lampang. Sengaji itu macam sejenis sultan. Dan di atas itu lingkaran batu like namanya di sini. Batu like itu sekitar 2 bujur lingkarannya. Dan di dalam itu ada compang. Kemudian di sekitarnya ada compang, ada batu-batu persembahan yang ukurannya kurang lebih 0,5 meter kali 1 meter. Ada berapa batu itu? Di sekitar itu ada kuburan banyak dan batu-batu nisan yang tingginya kurang lebih 1 meter. Ada beberapa. Itu tempat perkampungan lama orang Nunda. Dan lamanya Meribet. Pernah 2002 saya bawa dia ke atas sebab dia melakukan penelitian waktu itu disertasi S3-nya. Menurut dia batu yang ada di Lampang itu pada tahun 2002 itu usianya di atas 350 tahun. Itu usia batu di atas. Dan diceritakan juga Pak Ibit bahwa pada tahun 2002 itu saya tua bola waktu itu diundang oleh orang Narang untuk congkolokap baru niang di Narang. Karena apa? Orang Narang itu di Manggarai itu, Narang Todo itu keturunan Minangkabau dengan wanitanya dari Lampang di sini. Itulah Narang yang sekarang yang ada pahlawan Manggarai Motang Rua itu. Itu nama orang Minangkabau itu namanya Dara Pece Awang. Datang dari Minangkabau, ambil anak Sengaji di sini dari Sengaji Lampang. Terus tinggal di Narang itu. Itu keturunan Narang yang sekarang ini. Jadi keturunan Minangkabau dan Lampang. Di Besano ini. Ya, Lampang di Besano ini. Dan pada tahun 1926 ada itu di katalog SPD, itu kami percaya pasti Pater Ekman
datang di Lampang di atas. Nah, karena di Lampang itu sudah 3 kali terjadi kebakaran, sehingga waktu tahun 1900 sebelum 1926 itu sekitar 1920-an lah, pindah dari Lampang. Ada jarak 100 meter dari Lampang itu, di bukit 100 meter dari situ mereka buat bangun rumah sudah di situ. Bangun rumah di situ, disitulah misionaris pertama Pater Ekman dari Jerman itu dia datang dari Indonesia, datang di sini. Karena Pater Ekman dulu itu misionaris dulu itu mereka menjelajahi seluruh Hamente di Manggarai ini, mau membangun gereja per Hamente. Di Rekasnya itu di Hamente Kemponya bangun gereja Rekas tahun 1924, dan di Hamente Matabayanya ini Pater Ekman masuk di Lampang ini di sini tahun 1926. Nah, sesudah itu baru orang Lampang pindah di 100 meter dari Lampang itu namanya Nunang, tapi itu sekarang disebut Bangka Nunang, artinya bekas kampung. Nah, kemudian baru pindah ke sini. Itulah yang dikatakan Nunang sekarang ini. Lempe juga berasal dari atas. Dan dari Lampang ke Bangka. Di Lempe, di Nunang atau di Besano ini tidak ada compang. Compangnya hanya ada di atas itu, di Lampang itu, yang masih dijaga sampai sekarang ini. Dan setiap kali orang mau melakukan ritual adat tetap ke atas, baik secara kelompok maupun secara perorangan sesuai kepentingannya. Compang itu apa? Compang itu tempat persembahan itu yang termasuk di dalam orang bilang ruang hidup itu. Nah, yang ruang hidup itu ada compang takung, tempat persembahan itu, dan itu dibangun di halaman kantor. Di Nunang dulu pada waktu itu, di waktu pindah dari atas ada 2 compang. 2 compang ini menurut orang tua itu karena dasar perpecahan. Tapi di tahun 1969 sudah desa Gaya Baru. Ada kepala desa yang berpendidikan cukup bagus. Dia katakan tidak biasa dalam sejarah Manggarai, dan tidak ada dalam sejarah Manggarai di dalam satu kampung ada 2 compang. Ini sangat memalukan, sehingga dia suruh bongkar 2 compang itu. Sehingga sejak tahun 69 itu di Nunang itu sudah tidak ada compang lagi. Nah, compangnya tetap ada di atas. Nah, kemudian sekarang ini pemekaran kampung Nunang, ada kampung Dasak, itu yang nanti PLPT, ada kampung Bakar, ada kampung Poncangkalo, semuanya tidak ada compang. Nah, di kampung Induk saja ini kan tidak ada compang. Jadi kalau mereka buat compang di sana tidak bisa. Nah, jadi compangnya tetap di atas. Ya, compangnya ada di atas. Intinya bukan keinginan seseorang, bukan keinginan sekelompok. Compang dalam budaya Manggarai itu ada ritual adatnya. Dibangun di halaman, onggokan batu secara teratur. Di situ sebagai tempat persembahan. Dari kampung, satu kampung, tidak ada milik per kelompok. Jadi di setiap anak kampung di desa sana tidak ada compang, karena compangnya masih yang di Lampang, tapi sudah di dalam kawasan hutan lindung. Kolo Lampang Tebasano sangatlah indah, tampan letaknya. Bapak Ibu datang meninjau, saksikan dengan mata sendiri. Sungguhlah besar ciptaan Tuhan, bermada pujian bagi Sang Pencipta. Bapak Ibu datang meninjau, saksikan dengan mata sendiri. Sungguhlah besar ciptaan Tuhan, bermada pujian bagi Sang Pencipta. Nah, itu
lagu tentang kampung lama di atas.